Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi ini kita akan memulai aktivitas dan sebelum menjalani hidup, mari membekali diri dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mau menjadi hamba dan murid Tuhan, maka perlengkapilah kami dengan firman-Mu sehingga hidup yang kami jalani selaras dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema godaan kedua, tahta. Diambil dari bacaan Markus pasal yang ke-10 ayat 43 sampai 44. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, dari masa ke masa, kekuasaan begitu memikat hati banyak orang. Bagaimana tidak? Dengan kekuasaan, orang bisa memiliki pengaruh, mendapat hormat dan pujian, menjadi pusat perhatian, dan punya banyak privilege atau hak istimewa. Selain itu, orang yang berkuasa dapat mewujudkan hal-hal yang menyenangkan dan memuaskan dirinya. Bahkan tak jarang kekuasaan dipakai untuk membelenggu dan menindas mereka yang lemah. Bak hukum rimba, yang kuat memangsa yang lemah. Jika kekuasaan memberikan kenikmatan dan fasilitas yang begitu rupa, siapa yang tidak tergoda? Masalahnya, kekuasaan itu bisa ada di mana-mana, mulai dari lingkup terkecil dari keluarga kita sampai lingkup yang lebih luas, yaitu di tengah komunitas atau masyarakat. Waktu itu Bapak Ibu, murid-murid Yesus sama seperti manusia dari masa ke masa yang melihat kekuasaan sebagai alat untuk memuaskan diri. Sehingga mereka pun tergoda untuk mencari dan menentukan siapa yang terbesar di antara mereka. Bahkan permintaan Yohanes dan Yakobus untuk duduk dalam kemuliaan bersama Yesus kelak menunjukkan pemahaman sempit tentang kuasa kerajaan surga yang dinyatakan di dalam dan melalui Yesus. Oleh sebab itu, Yesus mengingatkan prinsip dasar pada para murid tentang apa itu kekuasaan, yaitu mereka yang ingin menjadi besar harus menjadi pelayan, yang ingin terkemuka wajib untuk menjadi hamba bagi semua. Artinya apa? Kekuasaan dipahami bukan sebagai alat untuk memuaskan diri dan hasrat maupun keinginan diri sendiri, apalagi menempatkan diri sendiri di atas orang lain sehingga bisa bertindak sesuka hati. Sebaliknya, kekuasaan adalah sarana untuk para murid belajar menghamba, merendahkan diri dan melayani sesama. Itulah yang dikehendaki Yesus. Ketika para murid diberikan kuasa, mereka wajib menggunakannya untuk kebaikan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita adalah murid-murid Kristus yang dipercaya Tuhan dengan berbagai macam peran. Baik itu peran di tengah keluarga, peran di tempat kerja yang mungkin kita adalah atasan yang memiliki bawahan, maupun kita sebagai pemilik usaha yang punya anak buah, ataupun kita sebagai pemimpin di tengah masyarakat, baik sebagai ketua RT, ketua RW, maupun pengurus lingkungan dan lain sebagainya. Maupun jika kita hari ini dipercaya sebagai pejabat gerejawi. Apapun peran kita dengan kekuasaan di dalamnya, mari kita mawas diri dan berhati-hati, karena kekuasaan itu begitu menggoda, dan akhirnya ketika kekuasaan itu membuat kita jatuh dalam dosa, kita menggunakannya dengan serampangan dan sesuka hati kita, sehingga kekuasaan itu merugikan orang lain. Sebaliknya, mari kita belajar dari Yesus. Mari menggunakan kekuasaan itu sebagai sebuah kesempatan untuk belajar, sarana bagi kita melakukan apa yang dikehendaki Allah,
sehingga apa yang Tuhan percayakan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera untuk semua. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berbagai macam peran yang Tuhan percayakan kepada kami. Maka teruslah berkati dan perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, sehingga ketika kami menggunakan peran dan kekuasaan yang ada di dalamnya, kami dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pagi ini kami hendak mengingat untuk pemerintah yang hari ini sedang menjabat, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, mereka yang dipercaya untuk memimpin bangsa dan negara ini maupun kota dan kabupaten Kediri. Tuhan berkatilah dengan hikmat-Mu, sehingga setiap kebijakan, setiap keputusan boleh mendatangkan kebaikan untuk seluruh masyarakat. Dan kiranya Engkau menjauhkan mereka dari segala niat maupun tindakan jahat yang menindas, yang melukai dan menyakiti hati masyarakat dengan hal-hal yang kurang pantas. Berkati pemerintah pusat sampai daerah, dan ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan mereka. Dan pagi ini pun kami siap untuk memulai segala aktivitas hari ini. Tuhan kiranya berkati dan teruslah perlengkapi diri ini dengan naungan kasih Tuhan, dan Engkau yang akan terus mengiring perjalanan hidup yang akan kami jalani. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu semua.